Kumbakarna tidak langsung berangkat. Ia menuntut haknya sebagai raksasa, berbakul-bakul nasi, beratus-ratus ekor ternak, dan berguci-guci arak ia telan. Bukan karena lapar, tapi karena ia tahu ini adalah perjamuan terakhirnya di bumi Alengka. Mantap. Tapi nasi ini rasanya hambar, Kakang Rawono. Air ini pun terasa pahit. Apakah karena air tanah Alengka sudah tercampur dengan air mata rakyat yang ketakutan? Dah, makan saja yang banyak dan tutup mulutmu. Aku memberimu makan bukan untuk mendengar filosofi kosong darimu. Aku butuh tenagamu untuk mematahkan leher Rama dan menghancurkan monyet-monyet itu. Kakang Rawono, dengarkan adikmu yang bodoh ini sekali saja. Dewi Sinta itu bukan milikmu. Dia itu api. Kau mencurinya dan berharap rumahmu tidak terbakar. Itu mustahil. Kau yang makan nangkanya, kenapa sekarang seluruh rakyat Alengka yang harus kena getahnya, Kakang? Dah, cukup. Kau selalu membela musuh. Apa kau sudah lupa siapa yang memberimu kemewahan di Gua Lebur Gongso ini? Siapa yang menjamin tidurmu tetap nyenyak selama berbulan-bulan? Kemewahan itu tidak ada artinya jika dibangun di atas penderitaan orang lain, Kang. Engkau menyebut Rama musuh, tapi bagiku, musuh sejati Alengka adalah nafsumu sendiri. Lihat Wibisono, adik kita yang paling bungsu. Dia memilih pergi karena dia tahu kakaknya sudah kehilangan akal sehat. Wibisono itu pengkhianat. Dia menjilat kaki Rama demi keselamatan nyawanya. Apa kau mau mengikuti jejak si kerdil itu, menjadi anjing penjilat bagi pangeran buangan dari Ayodhya? Ingat ya, Kumbakarna, di pembuluh darahmu mengalir darah Sukesi dan Wisrawa. Kau adalah raksasa. Tugas raksasa adalah bertarung, bukan berkhotbah. Jika kau menolak maju, aku akan mengumumkan ke seluruh jagat raya bahwa Kumbakarna yang perkasa ternyata hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik selimut tidurnya. Kumbakarna berdiri, dan bumi terasa bergetar. Dia bertiwikrama menjadi buta raksasa. Wah. Wah, Kakang Rawono, aku tidak takut disebut pengecut oleh dunia. Tapi aku takut jika sejarah mencatat bahwa aku membiarkan tanah airku hancur tanpa melakukan apapun. Wah, sudah, kalau begitu majulah. Buktikan kesaktianmu pada Alengka, bukan padaku. Ya, baiklah. Aku sudah menjadi besar, bertiwikrama menjadi besar seperti ini. Bahkan kerajaan Alengka pun besarnya. Bisa aku injak sekali injak dengan kakiku yang besar ini. Aku akan maju. Tapi camkan ini, Kakang. Aku maju bukan karena aku setuju dengan perbuatanmu. Aku maju untuk membela tanah airku. Aku maju bukan karena membela egomu. Aku maju karena Alengka adalah tanah kelahiranku. Aku akan menyiram bumi ini dengan darahku agar kelak tubuh kesatria baru yang tidak sepertimu, Kakang Rawono. Terserah apa alasanmu. Yang penting buat pantai Alengka merah oleh darah kera-kera itu. Kumbakarna pun berjalan keluar.
dengan langkah yang mantap. Selamat tinggal Kakang. Di medan laga nanti aku tidak akan menoleh ke belakang sekalipun. Wah. Langkah kaki Kumbakarna membuat samudra bergejolak. Setiap pijakannya menggelamkan daratan. Pasukan kera yang tadinya bersorak kemenangan mendadak bungkam melihat gunung yang tiba-tiba berjalan menuju ke arah mereka. Hei kalian pasukan kera, hari ini aku akan menghancurkan kalian. Aku akan berjuang demi darah kelahiranku, demi tanah airku. Berhenti semua. Itu apa? Kenapa ada bukit yang punya tangan dan kaki? Hanoman? Apa itu? Mainan baru dari Rawana? Ampun Sinuwun. Bukan. Ampun Sinuwun. Itu bukan mainan baru dari Rawana Sinuwun. Gusti Sugriwa. Itu adalah buta besar Kumbakarna. Raksasa yang kalau bersin saja bisa merobohkan 1 batalion. Semuanya, ambil posisi siaga. Jangan ada yang berkedip. Siap. Ayo siaga. Wah, rasakan kekuatan tanganku, hei para kera. Yo. Ayo, tidak ada yang bisa mengalahkan gue, pasukan kera. Ayo, pasukan kera, serbu, gigit kakinya, tarik rambutnya. Ayo. Wah, minggirlah kera-kera kecil. Aku tidak punya dendam pada kalian. Jangan paksa tanganku yang besar ini menjadi kuburan bagi kalian, hei para kera-kera kecil. Ayo serbu. Wah, serbu. Serbu. Wah. Ayo. Aduh, teman-temanku banyak yang terdampar. Banyak terlempar sampai ke seberang laut. Dia tidak memukul, dia cuma mengibas lalat, tapi rasanya seperti dihantam badai yang sangat besar. Bahaya ini. Wah, Hanoman, injih, kula wonten dawuh. Ada apa sang Gusti Prabu? Gunakan tubuh raksasamu, lawan dia dengan ukuran yang sama. Siap. Aku akan bertiwi kromo. Hanoman pun berubah wujud menjadi besar, namun tetap terlihat kecil dibandingkan dengan Kumbakarna. Saya akan berangkat, Gusti Prabu. Ya Hanoman, hati-hati.